dan tempatnya kepada Bapak Kurni Pramusiharso. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Sleman, yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta staf tata usaha SMP Muhammadiyah Sleman, dan yang kami hormati Bapak Ibu wali siswa, orang tua yang alhamdulillah sampai saat ini masih bisa bahkan meluangkan waktu, bahkan menyediakan segenap jiwa raga untuk mendampingi anak-anak kita semuanya ini dalam rangka mengantarkan kepada gerbang kesuksesan. Saya pribadi sebagai pembicara mengucapkan banyak-banyak terima kasih, karena hari ini fokus kita adalah kita mau mengadakan doa bersama. Ikhtiar sudah ditempuh mulai dari kelas 1 atau kelas 7, 8, 9. Dan saat ini bisa jadi kita adalah puncaknya. Kita akan mengadukan semuanya kepada Allah atas perjuangan 3 tahun ini, semoga tidak akan sia-sia. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkenalkan kami dari PMJ, singkatannya Pesantren Masyarakat Jogja. Insya Allah setiap yang pernah bertemu dengan kami akan kita doakan di majelis kami. Itu salah satunya adalah kalau kami punya majelis setiap hari Selasa pada maghrib sampai isya, insya Allah akan berdoa bersama dan mendoakan yang pernah bertemu dengan kami. Wabil khusus adalah kelas 9 SMP Muhammadiyah Sleman ini akan masuk dalam daftar doa kami. Kita akan doakan dengan doa yang pertama adalah, ya Allah, mudahkan sesulit apapun ujian yang akan dihadapi. Doa yang kedua adalah, ya Allah, luluskan dengan nilai yang terbaik. Dan nanti doa yang ketiga adalah, ya Allah, sukseskan anak-anaknya di dunia dan di akhirat. Doa kami nanti seperti itu. Nah, ini doa awal akan kita coba. Semoga nanti ini merupakan langkah awal kebaikan hidup putra putri panjenengan setuju. Pamila monggo kita awali pindah kanthi ndedonga dumateng Allah. Mungkin menika insya Allah sebagai langkah awal kebaikan hidup kita dan keluarga kita. Biridwal inayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
pandang wajah anak-anak kami ini ya Allah. Kami semua mengadu kepadamu ya Allah. Semoga hari ini merupakan langkah awal kebaikan hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami. Ya Allah, semoga Engkau menerima apapun yang telah kami lakukan dan Engkau terima dengan amal ibadah kami kepadamu. Ya Allah, semoga hari ini merupakan langkah awal kebaikan hidup kami. Ya Allah, semoga hari ini merupakan menjadi ajang bagi kami untuk semakin mendekat kepadamu. Udari masalah kami ya Allah, udari masalah keluarga kami ya Allah, udari ya Allah masalah-masalah dalam keluarga kami ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami atas ridho dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, limpahkan rahmat dan rezekimu kepada kami ya Allah. Jauhkanlah kami semua dari terlilit hutang ya Allah. Semoga dengan rezekimu yang banyak dan halal ya Allah, kami dapat melunasi kewajiban-kewajiban kami ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, bagi yang sakit keluarganya sembuhkan ya Allah. Angkat penyakit rohaninya ya Allah. Angkat penyakit jasmaninya ya Allah. Sembuhkan atas ridho-Mu ya Allah. Sembuhkan ya Allah sehingga tidak menanggalkan penyakit lain ya Allah. Ya Allah, semoga penyakit yang diderita ya Allah mampu menggugurkan dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah dari penyakit yang sulit mendapatkan obatnya ya Allah. Ya Allah, semoga aktivitas kami ya Allah, semoga pekerjaan kami ya Allah, usaha kami ya Allah mampu menghantarkan kami untuk menjadi saat mati mengucapkan kata la ilaha illallah. Ya Allah, semoga saat kami mati nanti kami ringan mengucapkan kata la ilaha illallah. Entah saat itu ya Allah, semoga saat kami mati nanti ya Allah Engkau mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kabulkanlah doa-doa kami. Bapak Ibu, adik-adikku silahkan berdoa sendiri-sendiri. Rabbana atmim lana nuruna waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Bapak Ibu, adik-adikku, bagi yang kita ajak doa, kemudian suasana hatinya bisa nyaman, bisa tentram, maka sebaiknya suasana seperti ini dipertahankan. Kalau perlu sampai di akhir hayat kita. Kenapa? Karena saat kita pas lagi suasana hatinya tenang, itulah suasana di mana Allah sedang menggenggam kita. Maka kita pertahankan. Itulah saat kita diridhoi Allah. Kenapa? Besok kita akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Tenangnya seperti ini. Irji'i, pulanglah. Kenapa kok pulang? Karena sejatinya dunia bukan untuk tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat untuk meninggal. Baik Bapak Ibu, sebentar lagi, maaf saya mohon izin
Ini dari tadi saya pas ngomong pakai masker itu maskernya gedudut-dudut Bapak Ibu. Jadi koyok nggak bisa makan. Jadi koyok semaput gitu. Saya izin saya tak buka masker gitu Bapak Ibu. Main ketok jelas, ini disyuting main ketok wajahku gitu. Wajah saya kan maaf pede gitu. Pateng dedet maksudnya. Ya, alhamdulillah. Sudah kelihatan wajahnya. Ini tak hilangkan juga. Sini Bapak. Ya, itu sayangnya. Ini dihalang ini tidak apa-apa. Baik Bapak Ibu, insya Allah tajuk kita hari ini adalah doa bersama. Tapi mohon maaf, nanti saya dalam mendoakan putra putri Bapak Ibu ini adalah dengan sistem by wajah. Apa itu by wajah? Yaitu bukan by name. Kalau by name saya ini tidak tahu itu namanya. Namanya siapa itu saya nggak tahu. Makanya saya adalah by wajah. Apa itu? Saya akan menyebutkan nama sekolahmu dan saya akan membayangkan wajahmu. Nanti saya seperti itu adik-adik. Oh iya, masih silakan. Kalau saya harus menyebutkan namamu satu persatu, ini jumlahnya berapa Pak? Totalnya? 118. Saya mendoakan kamu dengan menyebutkan anak 118. Kalau pas saya doakan pas sholat tahajud, bisa jadi keburu subuh rampung. Bahkan tak terus lebar subuh, kok ketok awan malah aku nyambut gawe. Makanya saya akan dengan sistem by wajah. Apa itu? Saya akan membayangkan, menyebutkan nama sekolahmu dan saya akan membayangkan wajahmu. Jadi maaf, tolong sampai nanti acara selesai cuma sebentar, tolong berikan wajah yang menarik kepada saya. Jangan wajah yang mendorong, apalagi wajah kok bahasanya adalah mencicil ya. Jangan sampai mas saya bukan musuhmu, mbak saya bukan musuhmu. Saya hanya kepengen menjadikan kamu mengandalkan biar adik-adik sukses dunia akhirat. Gitu gini. Nanti saya akan mendoakannya seperti itu. Tapi mohon maaf, saya dalam mendoakan kamu harus tahu standarisasinya. Tak dongake cerdas, engko bulane maaf eneng sing goblok. Nah, tak dongake goblok, bulane eneng sing cerdas. Nah, pasnya seberapa? Yuk, saya kepengen tahu dulu sejauh mana cerdasnya. Sekarang semuanya kita akan tes kecerdasan, okay? Disaksikan oleh orang tua kita dan guru-guru kita. Saya tuh di sini raketok neng buri. Oh, maaf, saya termasuk orang gagah gede tercendi ya Bapak Ibu. Jadi raketok. Saya misalnya izin ini ada podium, tak pakai kursi biar saya bisa melihat yang belakang nanti. Kamera nanti untuk diunggahkan nggak apa-apa. Saya kalau misi harus all out Pak, jadi harus kuat. Nah ini kuat. Pak Arif, Pak Kepala, guru bawa guru izin saya naik biar saya ketok. Saya guru yakin raketok akhirnya. Main ketok kabeh. Nah, wis ketok kan. Guru wajukan ono kae wis ketok kabeh. Wajahe wajah wae madada pilih. Nah. Aku yo ora kok yo ono murid kaya ngono kae. Kayak mesti apik kayak murid gitu. Saya yakin jadi guru ning kene iki kudu sabar gitu. Ora sabar iso mati ngadeg insyaallah. Alhamdulillah sabar Pak, sabar. Bapak Ibu guru dititipi Bapak Ibu ini merupakan ladang ibadah. Baik semuanya, kita akan tes kecerdasan, oke? Oke, tepuk satu. Ya, ikuti, tepuk satu. Oh ya, maaf, ini khusus anak-anak. Bapak Ibu ini menyaksikan. Aku dikulik Bapak Ibu melu tepuk, ditakoni garwanipun, "Piye Bu, acarane nganu koyo canteka?" Nanti tidak beda. Khusus anak-anak, yuk semuanya tepuk satu. Ini harus tepuk semua. Kenapa tepuk satu ini adik-adik? Tepuk satu ini bukan sembarang tepuk, tapi tepuk satu adik-adik saya doakan sehat. Amin. Jadi nek ora tepuk, ngerti-ngerti ketok koma stroke bukan tanggungan saya, ya. Awas hati-hati. Yuk adik-adik tepuk satu. Ngerti ya? Pernah kejadian ada yang nggak mau tepuk Pak. Akhirnya tak samperin, "Ngopo Mas ra mau tepuk?" Dhek meneng wae. "Wih, iki donga lho Mas," meneng wae. Nek ra seneng ya wis Mas metu wae. Akhirnya kok dia keluar adik-adikku. Begitu keluar, saya doa bersama, saya lapor gurunya.
Bu, tadi ada tak suruh keluar. Siapa namanya? Saya nggak tahu, pokoknya anaknya seperti ini. Oh, apa jawab gurunya? Pak, dia itu pintar loh Pak. Loh, pintar kok kelakuannya seperti itu? Maklum Pak, bapak ibunya itu sudah bercerai. Oh, dan dia sekarang hidup ikut ibunya. Dan ibunya itu kebetulan saat ini punya anak 4, tapi nomor 1 semua Pak. Saya mikir, anaknya papat barat kabeh. Berarti ibu dewe tahu dibujuk ping papat. Pantesan ora tahu kopeng, padahal wong pinter Pak, iman-iman banget. Beneran Bapak Ibu, begitu pas ujian dia dinyatakan tidak lulus. Kenapa kok tidak lulus? Sepele kejadiannya. Walaupun dia pinter, dia tidak lulus. Karena pas lagi ujian dia dikasih penyakit. Apa itu penyakitnya? Penyakitnya cuma pilek, ongkos 11 munggah medun. Sehingga Pak dia nggak bisa konsentrasi. Waktu itu belum komputeris, soalnya di meja di bawah nih arep garap soal kudu ndungkluk, akhirnya mak kolor. Sehingga nggak bisa konsentrasi. Makanya sehat sampai ujian besok penting. Adik-adik jangan sampai tidak sehat, apalagi musim saat ini, ya toh. Yuk, adik-adik kudu sehat semuanya. Oke, semuanya. Adik-adik, tepuk 1. Semua ikuti ya dengan senang hati ya, karena ini doa. Ojo nganti ada yang terpaksa. Tepuk 1. Yang tepuk 2, adik-adik nanti saya doakan cerdas. Ya, musiknya. Kenapa kok cerdas? Makanya ini merupakan doa. Jadi semua harus tepuk. Jangan merasa nggak cerdas, mek menang wae. Ngapa kok nggak tepuk? Aku goblok loh Pak. Jangan sampai. Kamu mau saya doakan cerdas. Oke, tepuk 2. Yang tepuk 3 saya doakan semoga lulus dengan nilai yang terbaik. Nanti sukses di dunia dan di akhirat. Ya Allah, bagi yang serius kabulkanlah doanya. Tepuk 3. Yuk sekarang kita kecerdasan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. 1, sate. Nah, tepuk 1. Tolong kalau tepuk sate ditahan. Kalau tepuk sate tetap tepuk. 1 kurang fokus, 2 kurang konsentrasi. Ini bahaya. Ada yang paling bahaya. Apa itu? Tidak bisa mengendalikan diri. Itu sangat bahaya. Apalagi cewek. Cewek kalau nggak bisa mengendalikan diri itu punya gaya, Bapak Ibu adik-adikku yang laki-laki, punya gaya namanya gaya sok idi. Tahu sok idi? Sok seolah-olah dia merasa semua cowok memperhatikan dia. Padahal kenyataannya belas ora ono. Itu cewek sok idi. Pulang sekolah jalan kaki, nggak pakai kendaraan, nggak dijemput. Wow, gayanya nih ngarepe banyak cowok yang mlaku digawe-gawe toeng. Dolanan HP padahal belas rene pulsane gitu kan. Makanya saya ingatkan kepada yang putri, Mbak, kamu sudah dewasa, kamu sudah menstruasi, sudah wis ngerti cinta-cintaan. Walaupun kowe biar waktu pas kelas SD atau TK dipacokne ra gelem, misale Andi dan Tini terus dong muni. Biasanya sing cewek muni emong apa jijiki. Saiki wiro cowok rada ganteng sithik apa meneh pakai Ninja 250 cc langsung cowok butek kita dong. Astagfirullahaladzim ya Rob. Mbak, kamu kepengen sukses dulu kan? Membahagiakan orang tuamu dulu kan? Makanya saat ini tolong fokus belajar dulu. Kalau ada cowok mulai mendekati kamu, kamu harus tegas. Mas, ngopo nyerak aku? Gitu. Apalagi cowok itu belum haknya kok sudah berani pegang-pegang kamu. Sebagai cewek yang punya harga diri, begitu mau dipegang, tangkis saja tangannya. Emangnya wanita apaan? Gitu. Jangan maaf, mentang-mentang cantik, banyak cowok yang rebutin malah pasrah. Mas, kenapa? Monggo lo gratis. Ya. Menjijikan itu. Astagfirullahaladzim. Mbak, kamu harus punya harga diri. Jaga harga dirimu, hanya lelaki yang sejatilah yang matas memilikimu. Harusnya seperti itu. Fokus dulu belajar. Jangan lulusan mana ini? SMP Muhammadiyah Kalasan, Sleman. Wah, maaf, hanya gara-gara masalah cinta kok masa depannya jadi hancur. SMP ini loh, ya toh diputus cinta kok langsung galau, guys status yang
aku nggak bisa hidup tanpa kamu, gitu. Aku sayang banget sama kamu. Maaf, itu namanya ember lho bos munggulado. Wong dadi wong pacaran kadang ra masuk akal gitu. Nganu sok-sok setiaan, manggil aja udah papa mama. Padahal nyeluke wong tuane mbok pak. Kadang kala sok nonton iku ra adil, ya toh. Gayane ngingake pacare yang sudah sarapan belum, ya toh. Padahal mbokne ro bapake loro wetenge blas ra ditawangi madang. Pacaranku Islami kok, Pak. Lah gimana pacaran Islami? Wah, saya itu selalu mengingatkan untuk sholat. Yang sudah sholat duha belum? Sing lanang jawab, jangankan duha subuh aja kagak. Dan kala sok seperti itu. Pacaran itu kadang-kala memunafikan. Wow, yang suka kopi enggak? Demi pacarnya suka. Yuk minum kopi yuk, ngopi di sana. Oke. Wow, begitu ngomong kopi, terus karena nggak terbiasa kopi malah mentret. Pacaran seperti itu. Pacaran adalah saling membekasi. Wah, astagfirullah. Mbak, tolong jaga dirimu, gitu ya. Fokus dulu belajar. Kalau misalnya ada yang mendekati kamu, ya tadi sampaikan, Mas. Misalnya gue di WA, Dek, tak tunggu ning isor kretek. Misalnya apa ning isor kretek? Padahal besok gue ujian. Bu yo bilang, Mas, aku mau belajar karena besok ujian. Terus dia mengatakan, enggak kok, cuma sebentar. Ini juga cuma sebentar, Mas. Mbok sabar loh. Wah. Terus dia, wah, nek ra teko awas lho kowe. Mbak, kamu harus tegas. Mas, saat ini tolong berikan kesempatan kepadaku untuk meraih cita-citaku. Baru setelah itu kita raih cinta kita. Dia nggak mengatakan, aku nggak butuh cita-citamu. Yang aku butuhkan sekarang adalah cintamu. Cepat, datang sekarang. Sebagai cewek yang punya harga diri, maaf Mas, saya nggak bisa. Awas lo, tak putus ke, diputus ke, ora apa-apa, putus, dek, mantep, semangat, gitu loh. Orang langsung mau galau, mau diputus cinta langsung, dasar pengkhianat. Kamu kuat Mbak, kamu kuat. Lelaki tidak hanya dia saja, tapi lelaki masih banyak. Neng Jogja Rono, boleh neng Klaten, Klaten Rana, boleh neng Surabaya, Surabaya Rana, neng Papua. Masih banyak. Ya kan, insya Allah semoga putri ini semuanya juga dimudahkan jodohnya. Amin. Yang laki-laki juga insya Allah Mas tak dongake juga bojomu sesuk wedok. Lah iya sing lanang iki kudu karo wong wedok. Putri, kendalikan dirimu. Sekarang laki-laki. Mas, saya ingatkan, tolong kendalikan dirimu untuk tidak nonton film porno. Hati-hati. Kalau dalam bahasamu itu adalah, maaf, bokep. Apa kuwi? Ora ngerti ya Mas. Polos. Iki wong alim iki. Mas, maaf, kenapa Mas sih? Mas Hasan. Mas Hasan karena saking polosnya, semoga Mas Hasan besok masuk surga. Amin. Mas, besok Mas Hasan besok jenengan di surga. Menurut Al-Qur'an saya baca, Mas Hasan itu besok nek surga menjadi namanya Wildanul Mukholadun. Apa itu? Menjadi pangeran-pangeran surga. Mas Hasan itu besok jadi pangeran di sana. Wajahnya putih, resik, irunge mancung kaya Leminho. Iya Mas, asli. Walaupun kenyataannya di dunia kamu seperti ini. Maaf, bodinya adalah tipenya badminton tuh Mas. Apa itu? Badannya mirip tronton Mas. Tapi bersyukurlah jenengan kok, weh Hasan, gendut kowe. Yo ben ngopo nek turu ngirit kasur. Kan ngono ya. Asik san. Kowe iki dadi penak wae lho kan. Asik tenan. Wah, dadi Mas Hasan ini mesti wonge enjoy gitu kan. Gurune tapi yo tobat ngrasake dene gitu. Jenengan sami alhamdulillah Mas Hasan makmur, ibunya juga makmur. Ini luar biasa. Jadi yang laki-laki maaf, tolong, saya keliling Indonesia, remaja di Indonesia itu dirusak dengan dua hal. Satu adalah film porno. Kenyataannya film porno itu Mas, nek kowe sekali nonton film porno 5 menit saja, 2 menit, 3 menit, yang diserang adalah prefrontal cortex. Apa itu? Otak yang mempengaruhi keputusan. Makanya wong sik wis tau nonton film porno, wong itu biasanya apa? Cemas, leda-lede, ora semangat, loyo, poh. Seperti itu. Sampai tahu.
Kalau bahasamu, ini bahasanya ilmiah, sekarang bahasamu. Sekali kamu nonton film porno, menyebabkan kantong otakmu tergores, dan untuk melupakan butuh waktu seumur hidup, walaupun kamu cuma 2 menit nonton. Kemarin saya misi di sana itu, Pak, bagaimana kalau udah nonton 1 jam? Waduh, gue marek orang mek rusak, kamu wes remuk otakmu. Kemana-mana saya kelingan, arep turu kelingan, arep mangan kelingan, sampai arep adus wes iso kelingan bapak ibu. Arep adus iso kelingan. Set, wow, ngono kuwi. Arep madang wae, wow. Arep turu, wow. Arep adus yo, wow. Adus si adus, begitu dia metu bapak yang mlebu kaget, "Dek, sabune kok entek wae." Sampai seperti itu. Astagfirullahaladzim, boros mas akhirnya. Naudzubillah min dzalik, sampai kalau pas lagi ingatnya pas sholat gitu loh. Astagfirullahaladzim, mosok pas sholat kok kelingan film porno. Naudzubillah min dzalik. Allahu Akbar. Setannya menggoda, memunculkan bayangan itu. Tiba-tiba dia gak bisa mengendalikan diri. Langsung gini, wow, mana gak coba. Untung malaikat gak kreatif. Coba nih malaikat kreatif, delok wong sholat, pikirannya mesum, iso dionek-onek ini loh. Wah, penghinaan ini. Sholat kok malah pikirannya mesum. Tak andake kancaku. Sopo? Israel, ngono piye? Israel iki ana sholat pikirannya mesum. Lah piye cabut wae nyawane, ngono piye? Enak wae tak cabut pas sholat matine apik padahal wonge ambian. Lah terus piye tak ngudulanan sikik, ngono piye? Karo Israel nggo dolanan cabut leboke, cabut leboke. Sholat sih sholat, ngerti-ngerti mak ndut. Sampai wong sing arep teko telat iku kae sholat apa disko kae. Arep mati ya disko. Gara-gara film porno. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Lagi. Kenapa remaja di Indonesia sekarang loyo-loyo? 1. Tadi dirusak dengan film porno. 2. Dirusak dengan lagu-lagu yang bersifat galau, lagu-lagu yang bersifat melo. Padahal seusia zaman dulu, zaman pemerintahan dulu, entah itu 60-an, 70-an, kalau seusia remaja, seorang pemuda yang suka menyanyikan lagu galau, dia akan ditangkap dan dipenjarakan. Loh kenapa? Melemahkan jiwa nasionalisme, karena saat itu berjuang. Kok malah lagu galau yang disenangi, dia akan ditangkap. Bahkan ada punya gaya pakaian seperti grup band luar negeri ditangkap sama era pemerintah yang terdahulu. Kenapa? Melemahkan jiwa nasionalisme. Nah sekarang banyak cah enom kok malah suka dengan lagu galau. Alasannya apa? Cocok dengan suasana hati. Contoh, maaf ya, ini aku nanti boleh di-skip. Ini sekarang di live atau bukan? Enggak, rekam, cuma enggak di live ya. Pak Kuku pas di live, aku ndak aku jadi spiral nanti. Spiral ya kan, jadi gue enggak, soalnya ini menyangkut nasional. Maaf ya, ada lagu kok seperti ini lagunya itu lagu sing ramu tuh, aku ngerti apa sudah sairnya kok seperti ini. Maaf ya, aku boleh diedit. Masuk lagu kok aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Maaf ya, tiba neng reso bangkit meneh, reso ngadeg meneh, ikan lumpuh kok bapak ibu. Stroke. Ya toh, wong anak kowe sing umur 3 tahun tiba ngadeg meneh kok. Raketan karo nyeluk kowe aku pae ngono kuwi. Lah kowe wis gedhe kok tiba ora iso ngadeg meneh, stroke kuwi. Apalagi sehari yang kedua iki ra mutu neh. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam apa meneh iki gitu. Tenggelam dalam lautan luka dalam. Apalagi syair yang ketiga. Itu termasuk syair pembodohan internasional. Mosok syair kok aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Kan saking gobloknya. Wong duwe lambe iso takon, enek GPS. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau misalnya Pak, tapi saya suka dengan lagunya Pak. Kenapa? Saya suka. Oke, kalau kamu suka lagunya, tolong jangan terpengaruh jiwamu. Yang kedua, kalau perlu ganti syairnya boleh. Contoh, syair yang menyemangati. Contoh ya. Aku terjatuh dan ku bisa bangkit lagi. Kan semangat loh. Aku tenggelam dalam lautan bisa berenang. Apalagi? Aku tersesat dan ku tahu arah jalan pulang. Apalagi? Aku tanpamu, yo aku dewe.
putus cinta no way, putus cinta no way, ASPD oke, gitu ya. ASPD lagi bener. ASPD uraian tulisannya. ASPD. Yuk untuk anak-anak, putus cinta no way gitu. Yuk, saya dulu ya, putus cinta ada ini bilang no way. Ya Allah, yang mengucapkan serius sukseskanlah dia. Oke semuanya, putus cinta no way. Oke, putus cinta no way, ASPD. Oke, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf sekali lagi saya memakai bahasa anak-anak. Jadi pembahasannya anak-anak, karena takutnya kalau saya pakai bahasa orang tua mereka nggak dong gitu ya. Misalnya saya pakai bahasa seperti ini, kamu dong. Kepareng matur, dumateng adik-adik sedaya. Bila kita kedah semangat, itu paling batin omong-omong gitu. Oke, baik. Maka dari itu adik-adikku, Bapak Ibu, yuk kita saat ini di sesi ini kita akan menjadikan apa yang kita lakukan ini biar bernilai ibadah. Ujian biar bisa bernilai ibadah. Caranya bagaimana? Caranya adalah setiap ada ujian, adik-adik selalu mendekatkan diri kepada Allah. Yuk ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini semua Bapak Ibu yang mengucap karena ini adalah untuk membersihkan hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza solahat solahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahia qalbu. Ketahuilah bahwasanya di dalam diri manusia terdapat segumpal daging. Jika dia baik, akan baik seluruh tubuhnya. Jika dia buruk, akan buruk seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwasanya itu hati. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, jadi intinya pada di hati. Kalau hatinya baik, insya Allah kalau keluar di mulut, mulutnya baik. Kalau hatinya baik, kalau keluar di mata, matanya hanya melihat kebaikan. Kalau hatinya baik, kemudian itu keluar di perilaku, perilakunya insya Allah baik. Insya Allah nanti seperti itu. Intinya dari dalam hati. Maka apapun yang disuguhkan kepada Allah, apapun yang terjadi di dunia ini sebenarnya netral. Tergantung kita memaknai. Nek atine apik, insya Allah kuwi dadi apik. Ibarat kata nih, kaya wong nggo kacamata. Kabeh kan ini netral. Nek kacamatane apik, insya Allah len delok dadi apik, bening. Oh, alhamdulillah. Nek kacamatane bruwet, ini kabeh dadi bruwet, padahal kenyataannya ora bruwet. Sing paling parah kacamatane ireng. Begitu dienggo, akhirnya kabeh dadi ireng. Padahal ini belum tentu ireng. Jadi kabeh mulai dari dalam hati. Jujur adik-adikku, jujur. Pernah nggak kamu di sekolah mengalami rasa capek? Pernah? Ngantuk? Bosan? Kepengen mulai? Pernah? Pernah maaf, pernah rak kowe sebel karo gurumu? Pernah. Jenenge Bu sapa? Oh jangan. Tapi kamu pengen sukses? Oke, kalau pengen sukses pakai teori hati you baik. Saya yakin kamu di sekolah capek. Saya yakin kamu di sekolah pernah ngantuk. Saya yakin kamu di sekolah pernah bosen, bahkan kepengen pulang. Tapi kalau sama-sama capek, sama-sama kepengen pulang, tapi nek hatimu baik, justru maaf ketika kamu capek, bosen, kepengen pulang, saat itu justru gunakan untuk berdoa. Kenapa? Saat kamu lapar, capek, kepengen pulang, termasuk saat-saat kamu teraniaya. Dan ingat, doa orang teraniaya itu terkabul. Ngopo kok eneng wong susah tambah susah? Karena pas susah dheweke ndonga elek.
Kudu men pas susah ndongone sing apik, pas susah-susahe kae. Kowe pas lagi ngelek ngono kae, pas nang sekolah ngelek, langsung ndonga, ya Allah, sukses ya Allah. Ngono kuwi. Pas ngantuk, ya Allah, ngantuk ya Allah, sukses ya Allah, gitu. Jangan malah jam terakhir kowe takon gurumu kancamu. Apa? Jam terakhir sapa? Bukae. Kuwi meneh. Lah ngopo gurune galak? Bali wae, Bali ngono kuwi. Akhirnya apa? Gurumu itu mau apapun yang disampaikan kamu tidak akan pernah nyantol. Kenapa? Sudah tidak suka dengan gurumu. Itulah keberkahan dicabut. Maaf, yang menciptakan tanganmu siapa? Allah. Yang menciptakan tubuhmu siapa? Allah. Menciptakan rambutmu siapa? Allah. Allah menciptakan tanganmu, tubuhmu, rambutmu aja gampang. Apalagi hanya sekedar menjadikan kamu itu pinter matematika, pinter bahasa Inggris, bahasa Arab, lulus dengan yang terbaik, menjadikan kamu sukses lebih gampang. Kenapa kok saat ini kelihatan sulit? Maaf, karena keberkahan dicabut dari dirimu. Kenapa? Bisa jadi kamu, maaf, sama gurumu tidak menghormati. Padahal guru kita itu sampai meninggalkan anak dan keluarganya demi mengurusi kamu semuanya. Ya toh? Makanya maaf Mas, mulai saat ini, Mbak, nanti keluar dari ruangan ini, semoga keberkahan kembali tercurah untukmu. Besok kamu dimudahkan pelajaranmu dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Semoga kamu bisa teringat dan dimudahkan dalam mengerjakan ujian. Dan besok pada saatnya lulus dengan nilai yang terbaik. Besok insya Allah nanti terjadi seperti itu. Kalau keberkahan dicabut, banyak toh yang buktinya rasinau, bukan masalah rasinau. Waktu pas itu tiba-tiba dia dimudahkan, mantap. Gitu. Ya, yang terakhir, Bapak Ibu, silahkan nanti disambung doa di sini, nanti disambung doanya dimanapun berada. Salah satunya di rumah. Tak kasih satu tahun. Saat-saat doa yang mustajabah, ya. Nanti ini kan direkam, nanti dilihat di YouTube. Saat doa yang mustajabah, 1. Setelah sholat wajib itu doanya terkabul. Jujur sekarang jujur. Adik-adikku, kowe tak dongake to, jujur kabeh ya. Sing mau ora sholat subuh nunjuk. Nunjuk kabeh jujur. Sing mau ora sholat subuh. Hah? Jujur kowe tak dongake soalnya. Sak kowe ora sholat subuh san. Tangi, Pak. Belum tangi. Tangi mu jam berapa? Jam 8. Sholat subuh kan? Lah iya makanya tetep kowe sholat subuh. Kok barike nek isih waktune kowe sholat subuh kan? Ning ora langsung niate Allahu Akbar, ya Allah. Sholat subuh campur sholat duha. Campur malaikat kowe. Kenapa? Sholat subuh kuwi insyaallah waktune misalnya kowe keringan jam 8 sholat subuh, jam 9 sholat subuh, jam 10 sholat subuh. Tangi jam 11 sholat subuh, tangi jam 12 sholat subuh, ora apa-apa, digabung, ya kan? Nek ora sholat ke wae. Seperti itu. Berarti wis mati kejar-kejar ngono kan. Kan kabeh sesuk mati. San kowe sesuk mati lho, San. Dadi aja nganti kowe nek matine saiki, bar aku ndonga ngene iki terus ngerti-ngerti qadarullah lho, qadarullah bisa. Aku mati yo iso. Iki mati yo iso, kan? Kowe yo mati iso. Makane nek matine pas lagi rung sholat iki waduh mesake tenan. Dicabut nyawane iki kudu men yang dicabut nyawane kan gampang. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu kan penak gitu loh. Dicabut nyawane itu yes gitu. Cabut sak rambut-rambutnya nek itu loh. Aku pengen rambutmu kaya ngono kan. Kebak ngono lho. Biyen aku kaya kowe lho kan. Ning dilelai kok ya kuwi tansaya malah perbagi persatuan Bandung Inclok gitu. Buatan itu wis tak nikmati wae. Baik, setelah sholat banyak berdoa, orang salam kelepat. Contoh doanya, tolong kalau sholat zikirnya yang jelas. Subhanallah, 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 subhanallah. Orang malah kecepatan langsung Allah pada Kuwi apa untuk malaikat nanti ngopo ini? Sing jelas, dongo ya sing jelas. Yuk ikuti saya doanya. Ya Allah, mudahkan sesulit apapun ujian yang akan kami hadapi
Ya Allah, luluskan kami. Ya Allah, sukseskan kami dunia akhirat. Doanya nanti seperti itu, ya. Jangan doa kok mek paton, ya Allah, engkau tahu yang ku mau. Ya apa seprit gitu kan. Sing paling parah, ya Allah, donga kula padha karo sing wingi. Malaikat bingung golek iki, "Andi sing wingi ngopo?" gitu. Rasa kabulke wae, hati-hati. Setelah sholat, jangan tinggalkan sholat. Yang kedua, doa yang dikabulkan Allah adalah doa di perjalanan. Dari rumah ke sekolah, banyak-banyak berdoa. Ora saka omah ning sekolah malah pikirannya mesum, jangan sampai. Yang ketiga, doa yang dikabulkan Allah adalah doa saat teraniaya. Bapak Ibu, saat panjenengan capek, jenengan lelah, jenengan kesabaran untuk don, silahkan banyak berdoa. Yang berikutnya, sholat tahajud, monggo jam 1/3 akhir malam. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah, atau wabil ashari hum yastaghfirun, yaitu orang-orang yang di akhir malam dia memohon ampun kepada Allah, dia akan mendapatkan taman-taman surga. Silahkan. Yang berikutnya, doa yang dikabulkan Allah saat hujan deras, monggo banyak-banyak berdoa. Dan yang terakhir masih banyak adalah doa yang dikabulkan oleh Allah adalah doa orang tua. Itu sangat ad-du'a'u al-mustajabah. Doanya orang tua adalah doa yang dikabulkan. Maka Bapak Ibu, hari ini panjenengan semua diundang di SMP ini, di sekolah ini, dalam rangka nanti kita akan bersama-sama mendoakan putra putri panjenengan sedaya. Insya Allah lewat acara ini, mulai detik ini, semoga keluarga panjenengan, wabil khusus anak-anak kita, insya Allah akan menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Amin. Baik, maka dari itu di sesi ini mari kita berdoa bersama-sama. Kita akan mendoakan untuk diri kita dan wabil khusus anak-anak kita yang oleh Allah dititipkan untuk kita, sehingga hari ini merupakan langkah awal kebaikan hidup kita. Baik, untuk sesi doa ini, satu, tolong jangan main-main dulu, fokus kepada apa yang kamu inginkan, ya. Terus yang berikutnya, tolong pas sesi doa ini, maaf, ini sifatnya sakral, jadi jangan main-main. Kalau tadi saya pakai ketawa-ketawa, biar adik-adik ini nyaman, biar adik-adik ini nggak bosan. Tapi mohon maaf, ketika yang sesi ini, tolong ini sifatnya sakral. Kenapa? Karena saat ini malaikat mendampingi kita semuanya. Wa khafathumul malaikat. Malaikat mendampingi kita. Jangan sampai nanti ketika malaikat ditanya oleh Allah, "Hei malaikat, apa yang kau dapatkan ketika engkau mendampingi anak-anak kelas 9 SMP Muhammadiyah Sleman waktu berdoa?" Jangan sampai malaikat mengatakan, "Ya Allah, ada yang tidak serius berdoa. Ya Allah, hanya main-main dalam berdoa." Jangan kemudian Allah berfirman, "Baik, berikan hidupnya terlaknat selamanya." Naudzubillah min dzalik. Yang berikutnya, saya pengen tanya, pernah nggak berdoa tapi sampai saat ini doanya belum terkabul? Pernah nggih? Sebenarnya Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Permasalahannya kenapa kok doanya yang ada yang nggak terkabul? Waktu kamu itu berdoa, doanya itu akan melesat seperti busur panah, dan doa ini tidak akan pernah berhenti sebelum doa itu sampai. Permasalahannya kenapa kok doanya nggak sampai? Maaf, ada tutup yang menghalangi doa kita. Hari ini bersama Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk membuka tutup itu, sehingga nanti doamu yang lama belum dikabulkan, semoga mulai pagi hari ini dan selamanya akan terkabul. Perhatikan Pak, ciri-ciri doanya terkabul bagaimana di sesi ini. Saat kita ajak berdoa, nanti suasana hatinya terasa nyaman, suasana hatinya terasa tentram, suasana hatinya terasa damai. Tapi mohon maaf, ketika diajak berdoa kok nggak bisa tenang, nggak bisa kusuk, malah tengok kanan kiri, mohon maaf, berarti tutup yang menghalangi doanya belum terbuka. Caranya bagaimana? Nanti akan kami pandu. Yang penting ikuti saja terus, demi masa depanmu Mas Mbak, demi masa depanmu. Yang berikutnya,
gunakan kesempatan ini. Enggak, ini bisa jadi ini adalah kesempatan terakhir agar kita untuk meraih kesuksesan. Cuma sebentar, enggak sampai 1 jam doanya, tapi ini menentukan suksesmu di masa mendatang. Yang berikutnya, urusi dirinya sendiri, enggak usah mengurusi temannya, fokus kepada apa yang diinginkan. Karena ibarat besok pun kalian semua adik-adik mati pun ketika dikubur cuma sendiri. Mati sekarang bisa, tapi besok di kuburan kamu sendiri. Saat ini kamu mati seolah-olah bareng-bareng, tapi dikubur besok sendiri. Hanya satu yang menemani kita. Siapa? Amal-amal kita. Semoga kegiatan inilah yang besok menjadi amal peneman kita saat di kuburan. Ketika saat ini kita benar-benar lindungi benar, insya Allah ini cuma sebentar, tapi bisa merubah hidup kita yang lama. Dan kita besok omjian masuk surga. Allahumma amin. Jadi mohon maaf untuk yang sesi ini, adik-adikku, wabil khusus tolong yang serius, benar-benar kalian semua akan saya ajukan kepada Allah. Semoga hari ini benar-benar merubah hidupmu menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat. Di samping juga doa nanti Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, kita bersamai anak-anak kita doakan mereka. Semoga hari ini menjadi langkah awal kebaikan hidup kita. Mari sejenak kita tundukkan pandangan, kita konsentrasi. Marilah urusi dirinya sendiri, fokus kepada apa yang diinginkan. Mumpung saat ini malaikat ada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu guru, mari kita bersamai anak-anak kita. Adik-adikku bersiaplah, kalian semua akan saya ajukan kepada Allah. Bersiap. Saya akadkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami semua yang berkumpul di tempat ini, ya Allah, wabil khusus anak-anak kami yang di depan kami ini, ya Allah, bersama bapak ibunya, ya Allah, kami mohon, ya Allah, dengan semohon-mohonnya, ya Allah, mumpung orang tuanya masih hidup, ya Allah, mumpung orang tuanya masih ada, ya Allah, kami mohon dengan semohon-mohonnya, ya Allah, anak-anak kami ini kami haturkan kepadamu, ya Allah. Anak-anak kelas 9 SMP Muhammadiyah Sleman ini, ya Allah, kami mohon, ya Allah, lihatlah mereka, ya Allah, pandang wajahnya, ya Allah. Tidak ada satupun mereka yang bermain-main dalam doa kesempatan pagi hari ini, ya Allah. Hari ini mereka benar-benar ingin mengadu kepadamu, ya Allah, sehingga doanya yang lama belum terkabul, semoga mulai pagi hari ini dan selamanya akan terkabul. Dengan ciri-ciri hati yang nyaman, dengan ciri-ciri hatinya tentram, dengan ciri-ciri hatinya sudah mulai tenang. Adik-adikku, bagi yang hatinya belum tenang, belum bisa nyaman, mungkin masih banyak tercongkol dosa-dosa dalam dirimu. Akui dosa-dosamu. Tidak ada yang tahu dosamu kecuali Allah, malaikat, dan dirimu sendiri. Silahkan adik-adikku. Allah tahu kalau kamu punya banyak dosa, tapi kesempatan inilah yang terbaik, kamu akan diampuni dosa-dosanya. Dosa yang paling besar, dosa yang kecil, atau dosa yang sering setiap hari kamu lakukan. Hari ini Allah sedang menunggumu, nak. Hari ini Allah sedang menunggumu lewat malaikat-malaikat. Ya Allah, ampunilah dosa anak-anak kami, ya Allah. Silahkan adik-adikku, berdoalah. Akan saya haturkan dengan Asmaul Husna. Ya Allah, terimalah Asmaul Husna anak-anak kami, ya Allah. Ya salam, ya salam,
Ya salam salimna. Selamatkanlah anak-anak kami ini ya Allah. Selamatkanlah hidupnya ya Allah. Selamatkanlah keluarganya ya Allah. Mereka ingin bahagia ya Allah. Udahi masalah keluarganya ya Allah. Semoga tidak ada lagi pertengkaran di keluarganya ya Allah. Semoga tidak ada lagi percekcokan di keluarganya ya Allah. Semoga tidak ada lagi ya Allah kata-kata kasar yang keluar di keluarganya ya Allah. Berkahi keluarganya ini, anak-anak kami ini ya Allah, yang hadir ini ya Allah. Berkahi ya Allah, setiap hari ya Allah, semakin hari menjadi semakin lebih baik ya Allah. Adik-adikku, pantas saja setiap hari hidupmu semakin hari bukan semakin lebih baik, tapi semakin hari semakin justru malah semakin berat. Karena kamu jauh dari penciptamu, kamu jauh dari Allah. Padahal Allah maha di segala-galanya. Sangat mudah menjadikan kamu itu sukses. Sangat mudah menjadikan kamu itu kaya. Tapi bisa jadi selama ini justru malah semakin menjauh. Kamu justru malah jauh dari solusi. Justru malah menambah masalah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, pandang wajah anak-anak kami ini dan keluarganya ya Allah. Mereka ingin bahagia ya Allah. Mereka ingin sukses ya Allah. Adik-adikku, buat bangga bapak ibumu adik-adikku. Mau sampai kapan kamu akan terus-terusan menjadi beban keluargamu adik-adik? Mau sampai kapan? Bapak ibumu sudah semakin lama semakin tua. Bapak ibumu sudah semakin lama semakin keriput. Bahkan entah kamu sampai kapan masih bisa melihat bapak ibumu lah. Kalau saat ini adalah saat-saat terakhir kamu hidup berdampingan dengan bapak ibumu bahkan. Semoga ini merupakan langkah awal kebaikan, sehingga kamu bisa membahagiakan ibumu, membahagiakan bapakmu lah, yang mungkin sudah belasan tahun menunggumu, membersamaimu. Bahkan mereka rela mengalah adik-adikku. Mereka mengalah. Bahkan kamu pernah membentak-bentak mereka mengalah. Kamu bahkan pernah memisuh-misuhi mereka, tapi mereka mengalah. Apa salah mereka? Bahkan memaksa-maksa mereka. Pak, Bu, belikan motor, belikan handphone. Bahkan sampai ada orang tuanya yang rela mengalah, akhirnya hutang ke sana kemari. Sebenarnya malu adik-adikku. Tapi demi membahagiakan Muna, mereka mengalah. Yang bapak, saya malu gak bapak. Yang penting anakku jangan malu. Mereka sekolah bisa baik, mereka bisa berkumpul dengan temannya dengan baik. Adik-adikku, sampai kapan kamu akan terus menjadi beban? Kalau saat ini saat terakhir hidupmu atau bapak ibumu, lewat acara ini, semoga bisa merubah hidupmu, nasibmu menjadi lebih baik ya Allah. Ya Allah, terimalah anak-anak kami ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, irhamna
Kasihanilah ya Allah adik-adik kami ini ya Allah, kasihanilah. Mereka benar-benar bertobat ya Allah. Tidak ada satupun mereka yang hari ini bermain-main ya Allah, karena mereka ingin sukses ya Allah. Jangan sampai hidupnya terlaknat ya Allah, karena mereka doanya saat ini main-main ya Allah. Ya Allah, semoga dengan tetesan air mata anak-anak kami ini ya Allah, Engkau mengampuni dosa-dosanya ya Allah. Semoga dengan tetesan air mata ini ya Allah, Engkau mengampuni dosa-dosanya ya Allah. Dosa apapun ya Allah, dosa yang dilakukan anak-anak kami ini banyak ya Allah, mereka hilang. Semoga dengan tetesan air matanya ini ya Allah, sebagai bukti kesungguhan mereka ini berubah menjadi lebih baik ya Allah. Semoga dengan tetesan air matanya ya Allah, Engkau kabulkan doa-doanya ya Allah. Adik-adikku, kalau dengan tetesan air matamu Allah mengampuni dosamu, kenapa harus malu melakukan adik-adik? Padahal setiap harinya kamu mungkin pernah berbuat dosa malah tanpa malu, malah diperlihatkan dengan bangga. Padahal kalau saat itu kamu mati dalam kondisi berbuat dosa. Padahal saat ini ketika kamu meneteskan air mata, dan saat ini mungkin kamu mati, bisa jadi matimu adalah mati yang diterima Allah, mati yang terhapus dosa-dosanya. Siapa yang tidak bangga lalu dosanya dihapuskan. Astagfirullahaladzim. Silakan adik-adik, teteskan air matamu sebisa mungkin sebagai bukti kesungguhanmu untuk menjadi baik, sukses. Ya Allah, bayangkan dosa-dosa yang pernah kamu perbuat. Ingat dosa yang pernah kamu perbuat. Mungkin dosa itu kepada ibumu. Astagfirullahaladzim. Apa yang pernah kamu ucapkan kepada ibumu sampai ibumu cuma terdiam? Ya Allah, kenapa kok anakku seperti itu? Padahal ingat adik-adikku, saat mungkin kamu pernah sakit, mereka sampai pontang-panting ke sana kemari mencarikan obatnya. Nah, ingat gak? Padahal saat kamu sakit, mereka sampai mengusahakan, bahkan sampai hutang untuk biaya sakitmu. Tapi ketika ibumu sakit, pernahkah kau sabar untuk menunggunya, merawatnya? Bahkan yang ada justru malah sering meninggalkannya, bahkan gak menganggapnya, bahkan malu punya ibu seperti itu. Astagfirullah. Padahal mungkin kamu dulu sering digendong ya, kemana-mana diajak, bahkan sampai sekarang gendongannya masih ada. Bahkan kamu diajari berjalan, sampai akhirnya saat ini kamu bisa berjalan, berlari. Tapi ketika diminta untuk menunggu ibunya sebentar saja malah marah-marah. Diminta untuk membantu malah mengumpat-umpat. Ya Allah, kalau tidak kamu diajari berjalan, apakah kamu bisa berjalan saat ini? Kamu lumpuh aja. Ya Allah, semoga benar-benar tetesan air mata anak-anak kami ini ya Allah mengukurkan dosa-dosanya. Bapak, Ibu, adik-adikku, saya masih melihat tutup yang menghalangi doa. Saya masih melihat tutup yang menghalangi doa. Mari kita hapuskan doa, kita hapuskan dosa itu yang menutupi doa. Istighfar dalam hati, istighfar dalam hati. Akan saya bangun istighfar dalam hati sampai hati ini nyaman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah.
kita bisa mendengar tangis bayi, kita bisa mendengar tangis kita bisa mendengar bahkan cerita hati kita yang terdalam. Itulah dosa-dosa kita terampuni. Terus berdoalah Bapak Ibu adik-adik, Allah sudah siap untuk mengabulkan doa-doamu. Bagi yang hatinya belum nyaman, mungkin masih banyak terjangkau dosa-dosa dalam dirinya. Semoga dengan tetesan air matamu ini benar-benar Allah mengampunimu. Bayangkan kesalahan yang pernah kamu perbuat, istighfarlah. Mungkin kesalahan itu kepada ibumu. Bayangkan kamu pernah punya salah apa kepada ibumu. Hari ini mari kita hapuskan, karena dosa itu yang paling berat. Bayangkan wajah ibunya yang saat ini bahkan masih bisa mendampingi kita. Mungkin kita jarang membayangkan ibu kita yang melahirkanmu. Lihatlah, ingat-ingat, bahkan sampai sekarang kita belum bisa membahagiakannya, hanya menuntut. Ibu kita yang semakin lama semakin tua, semakin keriput, ubahnya bertambah. Mau berjalan jauh kepayahan, padahal motornya kamu pakai. Disering untuk nganter gak mau, sampai kehujanan, padahal mau beli lauk. Ada sebuah kejadian di Godean. Ada seorang anak, dia tidak mau makan masakan ibunya. Dia marah, masakannya gak enak. Sampai akhirnya dia maksa ibunya untuk membelikan lauk. Pada saat itu menjelang maghrib, kemudian ibunya dengan terpaksa mengambil motor. Dia akhirnya pergi keluar untuk mencari rumah makan yang disenangi anaknya itu. Tapi saking karena kepingin segera pulang ke rumah, karena keburu maghrib baru sholat maghrib, dan masih ingat rautan muka anaknya yang cemberut, akhirnya ibu ini harus tergesa-gesa harus pulang ke rumah. Dan saudara, di sebelum perempatan Godean, ibu ini tergelincir jatuh karena harus menghindari lubang, dan dia terpeleset. Di belakangnya ada kendaraan besar, truk, yang akhirnya melindas tubuhnya. Demi anaknya makan, demi anaknya bahagia, dia sampai rela mengorbankan nyawanya. Itulah ibumu, nak. Tapi kenapa justru kamu sering bahkan meremehkannya? Padahal doa-doa mereka terkabul, diijabah. Tapi kamu jarang minta doa kepadanya, bahkan cium tangan berangkat pun jarang. Tapi memegang pasangan lelaki atau perempuan yang belumhannya malah sering. Padahal tangan ibumu begitu lelah setiap hari bekerja. Ya Allah, benar-benar ampuni dosa anak-anak kami untuk ibunya, ya Allah. Hari ini, ya Allah, lihatlah mereka, ya Allah. Semoga dengan tetesan air mata Engkau mengampuni dosa-dosanya, ya Allah. Atau kepada ayahmu, yang mungkin saat ini ada didampingi bapaknya. Ada yang bapaknya sampai kerja lembur, ada yang bapaknya sampai jarang pulang, ada yang bapaknya bekerja, terkadang panas, bahkan kehujanan, tidak pernah dipedulikan. Yang penting untukmu ada. Lantas, apakah kamu sudah mau membantunya, membahagiakannya?
dan gurumu adik-adik, orang tuamu di sekolah ini. Mereka sampai meninggalkan anak dan keluarganya demi mengurusi kalian semua. Kamu pernahkah berterima kasih? Hari ini semoga menjadi langkah awal kebaikan hidup. Silahkan adik-adikku berdoa sendiri-sendiri. Berdoa, mumpung malaikat mendampingimu. Allah menunggu, silahkan berdoa. Untuk masa depan, silahkan berdoa. Bayangkan kamu bisa mengajaknya umroh, haji, orang tua. Untuk gurumu berdoa, untuk bapakmu doa, untuk ibumu doakan. Bayangkan wajahnya. Lembutku kata kasihmu ibu, di dalam hatiku kini menanggung rindu. Kau tabur kasih seumur masa. Berapa lama kamu hidup dengan ibumu, dengan bapak? Tapi berapa lama kamu sering menyakiti hatinya, bahkan membentak-bentaknya? Ingat saat kamu sakit, adik-adik, mereka tidak memikirkan sakitnya, capeknya, lelahnya. Bahkan ingat saat mereka mengalah, menyuapi, jatah makanannya dimakan untukmu. Maka doakan, mungkin kamu jarang berdoa untuknya. Ya Allah, semoga doa anak-anak kami ini kenyataan, ya Allah, bisa membanggakan orang tuanya. Inilah ya Allah, anak-anak kami, tetesan air matanya sebagai bukti kesungguhan mereka, ya Allah. Adik-adikku, sekali lagi, doa orang tua adalah doa yang terkabul diijabah. Bapak Ibu, doa Bapak Ibu itu terkabul. Maka mari kita ikhlaskan hati untuk mendoakan anak kita. Silahkan adik-adikku, di sampingku sudah ada ibumu atau ayahmu. Mari bisa jadi untuk yang terakhir kalinya. Silahkan adik-adikku, cium tangannya, minta maaf, minta doa restu. Silahkan semua sungkem kepada ibu bapaknya. Silahkan semua adik-adik, mumpung mereka masih hidup, mereka belum mati. Silahkan semuanya sungkem. Silahkan cium tangannya, sungkem semuanya. Silahkan Bu, silahkan sambil dipeluk, jangan dilepas karena nanti mau saya sambung dengan doa. Silahkan Mas, mereka itu masih hidup Mas ya. Mereka masih mau menerimamu, mereka masih mau menganggapmu anak walaupun kamu sering merepotkannya. Silahkan Bapak Ibu sambil dipeluk, jangan malu, silahkan dipeluk atau pegang tangannya. Silahkan akan saya doakan ya, jangan sampai ini terlewatkan. Maaf saya mohon. Ya Allah, semoga yang memeluk orang tuanya ya Allah benar-benar Kau mengampuni dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, lihatlah anak-anak kami ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu
kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a ya Allah. Semoga anak-anak kami yang sedang kami peluk ini ya Allah, anak-anak yang sedang kami usap kepalanya ini ya Allah, anak-anak yang mau melaksanakan ibadah kepadamu ya Allah, anak-anak yang mau melaksanakan sholat ya Allah, anak-anak yang bisa nanti mendoakan kami ya Allah, dan bisa menjadikan kita semuanya hidup damai berdampingan di surgamu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, semoga anak-anak kami yang sedang sungkem ini ya Allah menjadi anak-anak yang sukses ya Allah, menjadi anak-anak yang bisa mengangkat harkat dan martabat keluarga kami ya Allah. Yang mungkin saat ini keluarga kami ada yang terhina ya Allah, keluarga kami tercemooh ya Allah. Semoga kami ya Allah bersama anak-anak kami ini ya Allah hidup damai berdampingan ya Allah. Tidak ada lagi pertengkaran ya Allah. Semoga di keluarga kami tidak lagi percecokan ya Allah. Semoga di keluarga kami tidak ada kata-kata kasar yang keluar ya Allah. Anak-anak kami lembut hatinya ya Allah. Rabbi habli minas sholihin ya Allah. Semoga ya Allah anak-anak kami soleh dan solehah ya Allah bisa mendoakan kami ya Allah ketika kami telah mati ya Allah. Semoga saat kami mati nanti ya Allah, anak-anak kami ini mau mendoakan kami ya Allah, karena itu amal jariah kami ya Allah, amal yang masih terus mengalir saat kami mati ya Allah. Entah sampai kapan kita hidup di dunia ini ya Allah, entah sampai kapan kami hidup di dunia ini ya Allah, entah sampai kapan kami masih bisa memandang wajah anak kami ini ya Allah, yang ternyata semakin lama sudah semakin dewasa ya Allah, tidak terasa ya Allah. Rabbi ghfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, semoga kami menjadi orang tua ya Allah yang pantas dihormati anak-anak kami. Ya Allah, semoga kami menjadi orang tua yang bisa menjadi contoh bagi anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, kami semoga menjadi orang tua ya Allah yang bisa ya Allah meneladani ya Allah, menjadi teladan bagi anak-anak kami. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah, udari masalah keluarga kami ya Allah, udari masalah dengan saudara kami ya Allah, udari ya Allah masalah dengan anak-anak kami ya Allah. Anak kami ada yang meminta motor ya Allah, sampai mengancam kami ya Allah. Semoga Engkau memberikan kemampuan kepada kami ya Allah. Ya Allah, anak kami bahkan memaksa-maksa kami ya Allah suatu saat ya Allah untuk memberikan sesuatu ya Allah. Semoga Engkau memberikan kepada kami hidayah untuk bisa membahagiakan kami semua ya Allah. Mudahkanlah urusan kami ya Allah, mudahkanlah anak kami ini belajar ya Allah, mudahkanlah anak kami ini sekolah ya Allah, mudahkanlah ya Allah sesulit apapun nanti ujian yang akan dihadapi ya Allah. Luluskan dengan nilai yang terbaik ya Allah, sukseskan dunia dan di akhirat. Bapak Ibu, silahkan doakan putra putri panjenengan sedaya, silahkan. Doakan yang baik-baik, doakan. Allah sudah mendengarkan kita, Allah menatap kita, tidak ada yang sembunyi bagi Allah. Bahkan bisikan hati Allah Maha mendengar. Saat ini Allah sedang membukakan pintu tobat untuk kita. Kalau saat ini ada saat-saat terakhir kita di dunia, entah amal apa yang akan kita bawa. Kalau bukan karena rahmat Allah, apa jadinya kita? Allah masih menerima tobat kita, Bapak Ibu adik-adik. Silahkan doakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Bapak Ibu, wabil khusus adik-adikku, doa ini semoga merupakan doa yang benar-benar terkabul dan mustajab. Bahkan kita
di gerbang Ramadan, di mana saat itu juga saat-saat kita ada di bulan Sya'ban ini, banyak doa-doa kita yang akan terkabul. Maka Bapak Ibu, khusus adik-adikku, semoga dengan tetesan air matamu Allah benar akan mengampuni dosa-dosamu dan akan mengabulkan doamu. Tapi bagi yang tidak bisa meneteskan air mata mungkin karena hatinya keras, tolong jangan main-main, apalagi mengejek temannya yang bisa menangis. Jangan sampai justru malah akhirnya mengejek temannya keluar sambil main-main, tapi main tangis-tangisan. Jangan sampai justru malah menangis setiap hari, terlaknat hidupnya. Na'udzubillah min dzalik. Urusi saja dirimu sendiri. Dan tentunya bukan hanya tangisanmu saja, tapi perubahan sikapmu, sehingga Allah akan semakin mempercepat terkabulnya doa. Dan saya sendiri insya Allah akan berdoa tulus ikhlas mendoakan adik-adik semuanya, dan wabil khusus untuk keluarga panjenengan sedaya Bapak Ibu, semoga diberkahi Allah, dimudahkan urusannya, lan kita sedaya menika insya Allah lebet swarganipun Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita minjang kepanggihan surga Bapak Ibu. Sinten sing boten seneng Bapak Ibu, panggih melih. Bapak Ibu mekaten pun suwun ingkang kathah, saya tunggu kabar baiknya. Semoga anak-anak ini lulus dengan nilai yang terbaik, sukses dunia akhirat. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.